Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tekankan Koperasi Desa Merah Putih untuk putus mata rantai kemiskinan. Wapres Gibran Rakabuming Raka tegaskan pentingnya koordinasi antar instansi dalam menangani dampak banjir. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutomo Budi dan Ragil Lestari, inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 3 Maret 2025, Presiden Prabowo tegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja dalam penyelesaian kepailitan PT Sritex. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini, khususnya terkait nasib para pekerja. Atas petunjuk Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan masalah persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex. Bapak Presiden berkali-kali memberikan pengarahan kepada kami untuk dicarikan jalan keluar supaya teman-teman pekerja di Sritex dapat diperhatikan, dapat dicarikan solusi terhadap permasalahan yang menimpa PT Sritex. Atas kerjasama semua pihak kami menyampaikan terima kasih, kami mohon doa dan dukungan supaya semua proses seperti mana tadi sudah disampaikan, baik dari tim kurator maupun dari pihak pemerintah dapat berjalan dengan lancar supaya para pekerja dapat bekerja kembali seperti sedia kala. Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 4 perusahaan, Mas Selamat ya, kurang lebih di 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru, namun kita berharap tetap di bidang yang selama ini digeluti, artinya PT Sritex tetap akan bergerak di bidang tekstil gitu. Mensesnek juga mengatakan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas beberapa langkah penyelesaian di mana salah satu solusi yang sedang diupayakan adalah penyewaan aset Sritex oleh investor untuk menghidupkan kembali produksi serta menyerap tenaga kerja yang telah terdampak PHK. Senin 3 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Kopdes Merah Putih, yang akan dibangun di 70 hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia. Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangannya menyampaikan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat. Yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa. Ya. Anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada, sudah dibentuk nanti badan koperasi, ya. Bikin gudang di situ dengan ada 6 gerai, sehingga nanti di desa itu akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil-hasil pertanian di desa itu. Kira-kira itu intinya, saudara-saudara. Satu desa tadi diperkirakan akan menelan anggaran sampai 3 sampai 5 miliar. Sampai 5 miliar rupiah. Itu. Kan kita ada dana desa 1 miliar per tahun. Kalau 5 tahun kan 1 miliar, berarti 5 tahun 5 miliar. Tapi ini diperlukan di depan. Oleh karena itu tadi ada himbara yang bisa nanti menanggulangi dulu, diangsur secara 3 tahun atau sampai 5 tahun. Jadi intinya dibentuk Koperasi Desa Merah Putih
di 70.000 sampai 80.000 desa. Dengan terbentuknya Kopdes Merah Putih, pemerintah berharap perekonomian desa semakin kuat, distribusi pangan lebih efisien, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan meningkat. Program ini juga terus dikawal agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Senin 3 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Satgas Hilirisasi dan sejumlah kementerian terkait mengenai perkembangan investasi di sektor hilirisasi. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta, Satgas melaporkan sejumlah proyek strategis yang akan dikembangkan untuk mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain aspek ekonomi, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya dampak proyek-proyek hilirisasi terhadap penciptaan lapangan kerja. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan bahwa hal ini menjadi fokus utama dalam diskusi yang berlangsung. Selasa 4 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dan taklimat bersama jajaran Kabinet Merah Putih di halaman Istana Kepresidenan Jakarta. Kepala negara membahas jumlah program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi. Presiden juga mendorong Kemensos bekerjasama dengan pemerintah daerah agar pembukaan sekolah rakyat utamanya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dapat segera terlaksana. Presiden menegaskan bahwa program prioritas pemerintah harus berjalan tanpa keraguan. Kritik yang ada merupakan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Rabu 5 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan Badan Pengelola Investasi Nasional Daya Anagata Nusantara dan Antara di Istana Merdeka Jakarta. Kepala negara menegaskan pentingnya profesionalisme dalam penyusunan tim dan Antara untuk memastikan keberlanjutan investasi yang berdaya saing dan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Dalam pertemuan tersebut, jajaran dan Antara juga melaporkan tentang rencana investasi dan proyek prioritas yang akan didanai oleh Badan Investasi Nasional ini. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyebutkan, investasi yang dilakukan akan mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan dampak jangka panjang terhadap perekonomian. Kamis 6 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini menjadi ajang diskusi strategis antara pemerintah dan dunia usaha mengenai perkembangan ekonomi nasional serta program-program utama yang tengah dijalankan. Kepala negara mengapresiasi peran serta para pengusaha dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah, utamanya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun komunikasi yang erat dengan dunia usaha untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional serta menarik investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan daya saing industri dalam negeri. 8 pengusaha yang hadir dalam pertemuan tersebut berasal dari berbagai sektor industri, di antaranya Antoni Salim, Sugianto Kusuma, Prayogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Masing-masing memiliki latar belakang bisnis yang berbeda, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, hingga manufaktur. Dalam suasana yang hangat dan produktif, Presiden Prabowo Subianto membahas jumlah isu strategis, termasuk program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintah, pembangunan infrastruktur, penguatan industri kecil, hingga upaya swasembada pangan dan energi. Jumat 7 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta yang membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan. Diundang rapat oleh Pak Presiden mengenai Koperasi Desa Merah Putih, termasuk juga bagaimana itu bisa disosialisasikan kepada seluruh desa-desa di seluruh Indonesia. Karena itu yang hadir ada saya, ada Pak Mendagri, nanti juga dijelaskan oleh Pak Mendagri mengenai ada Wakil Menteri Pertanian juga, bagaimana konsepsi yang pasti gini,
keberadaan koperasi Desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Jadi yang pasti Desa Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Gitu. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain menjadi motor penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online atau pinjol, tengkulak, dan rentenir yang selama ini menjadi beban masyarakat desa. Budi Ari menegaskan bahwa koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa. Jumat 7 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan investor global Ray Dalio di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan itu juga turut dihadiri sejumlah menteri dan para pengusaha swasta di Indonesia untuk membahas strategi pengelolaan aset nasional serta peningkatan investasi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya konsolidasi kekuatan ekonomi Indonesia melalui entitas baru yaitu Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia yang baru diluncurkan pada Februari lalu. Kepala negara mengatakan dan antara ini dikonsolidasikan untuk mengintegrasikan aset-aset negara yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat global. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk bergerak cepat namun tetap cermat dan hati-hati dalam serta mengembangkan ekonomi nasional. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Rabu 5 Maret 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi tempat pengungsian banjir yang berlokasi di kantor logistik dan peralatan BNPB Kota Bekasi dan meninjau lokasi banjir di Perum Pondok Gede Permai atau PGP Jatirasa Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Didampingi oleh Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas M. Syafi'i, dan Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Wapres langsung mengunjungi sekaligus menanyakan keadaan dan kondisi para pengungsi. Warga pun antusias menyambut kedatangan Wapres dan menceritakan kondisi banjir yang terjadi. Pada kesempatan ini, Wapres menekankan bahwa selain evakuasi warga yang menjadi prioritas utama, distribusi logistik, obat-obatan, dan pengoperasian dapur umum harus dipastikan berjalan dengan optimal. Terlebih, Wapres mengatakan bahwa bencana ini terjadi bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana umat Muslim tengah menjalankan ibadah puasa. Untuk itu, kebutuhan makanan dan layanan kesehatan bagi pengungsi harus benar-benar diperhatikan. Wapres juga menyoroti pentingnya koordinasi antar instansi dalam menangani dampak banjir. Ia meminta para pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga terkait terus bersinergi dalam menyalurkan bantuan serta memastikan tempat pengungsian aman dan layak huni. Setiap kendala di lapangan seperti hambatan distribusi logistik atau akses yang sulit dijangkau harus segera diatasi agar masyarakat tidak semakin terdampak. Kamis 6 Maret 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi Puskesmas Tanara, Jalan Syekh Nawawi nomor 4 Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Pada kesempatan ini, Wapres mengarahkan agar peningkatan sosialisasi dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga fasilitas kesehatan di seluruh tingkatan. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar mekanisme pendaftaran dan informasi terkait program ini
ini lebih diperjelas. Dengan begitu masyarakat dapat mengakses layanan cek kesehatan gratis atau CKG dengan mudah. Wapres menekankan pentingnya peran tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam mengedukasi masyarakat agar tidak ragu memeriksakan kesehatannya secara berkala. Melalui langkah-langkah ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit semakin meningkat sehingga program cek kesehatan gratis dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Di hari yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pembangunan Universitas Syekh Nawawi Banten yang lokasinya ada di Jalan Kemulu dan Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Ia didampingi oleh Wakil Menteri PU Diana Kusuma Astuti, Gubernur Banten Andara Soni, dan Rektor USNB Siti Hania Tunisa guna memastikan progres pembangunan kampus berjalan sesuai dengan rencana. Pada kesempatan ini, Wapres memantau langsung sejumlah area yang tengah dalam proses pembangunan dan mendengarkan paparan dari pihak terkait mengenai perkembangan pembangunan kampus. Ia menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan harus diperluas agar seluruh masyarakat, termasuk di daerah-daerah, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pendidikan seperti USNB ini harus didukung dengan fasilitas yang memadai serta tenaga pengajar yang kompeten. Selamat datang Pak Wapres di Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani. Selamat siang. Baik Pak, ini menjelaskan sedikit bahwa ini ada pembangunan untuk Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani yang terletak di Kabupaten Tangerang. Nah ini kita membangun untuk 3 gedung, ada gedung rektorat Pak, yang di sebelah sini untuk musola, lantai 2 dan lantai 3 sama. Sementara untuk masjid, ini bisa menampung 900 sampai 1.100 orang untuk masjid ini. Saat ini progres sudah di atas 84 Pak, 84%. Dan ini terus berproses dan kami juga sudah menambah tenaga kerja Pak, walaupun ini Pasnya nggak bisa hijau. Iya. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan. Tapi mewah. Iya Pak. Ini kayak di Timur Tengah Pak bangunannya. Wapres juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah setempat untuk turut mendukung penyelesaian pembangunan universitas ini sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur Banten Andara Soni agar sama-sama memberikan dukungan dari Kabupaten Tangerang dan dari Provinsi Banten. Berikut pernyataan Gubernur Banten Andara Soni. Ya alhamdulillah, hari ini kami mendampingi kegiatan Bapak Wakil Presiden di Provinsi Banten. Pertama di pagi hari tadi kami meninjau pemeriksaan cek kesehatan gratis ya di Tanara, di Puskesmas Tanara, dan alhamdulillah Pak Wapres memberikan arahan, salah satunya adalah dalam rangka menyukseskan cek kesehatan gratis ini, para camat, para lurah dan kepala daerah harus banyak memberikan edukasi, banyak memberikan informasi kepada masyarakat bahwa cek kesehatan ini sangat diperlukan. Dan kemudian tadi juga disampaikan terkait dengan dukungan fasilitas dari puskesmas. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tadi menghadiri juga pembangunan Universitas Syekh Nawawi. Dan alhamdulillah progresnya sudah bagus. Dan tadi juga diberikan arahan untuk sama-sama memberikan dukungan dari Kabupaten Tangerang dan dari Provinsi Banten. Dan terakhir kami hadir di Jalan Tol Serang Panimbang yang alhamdulillah kita berada di Cikulur ya Pak ya. Kita berada di Cikulur. Tadi kami menyampaikan langsung kepada Bapak Wakil Presiden bahwa tol ini sangat diharapkan oleh kami warga Banten untuk segera bisa beroperasi sampai dengan Panimbang. Usai mengunjungi Universitas Syekh Nawawi Banten atau USNB, Wakil Presiden Gibran melanjutkan agenda kerjanya dengan meninjau proyek pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 2 atau Rangkas Bitung Cileles di Kabupaten Lebak, Banten. Sebagai informasi, proyek pembangunan Jalan Tol Rangkas Bitung Cileles yang berlangsung sejak tahun 2022 ini ditargetkan selesai pada bulan Agustus mendatang. Hingga kini progresnya telah mencapai 84,1% dengan total panjang 24,17
km dan estimasi waktu pelaksanaan selama 1.410 hari. Wakil Menteri PU Diana Kusuma Astuti menyampaikan bahwa proyek ini ada 3 paket 1 dan paket 2 sudah selesai, sementara untuk paket 3 sudah 90%. Berikut keterangan dari Wakil Menteri PU Diana Kusuma Astuti. Saya juga di sini mendampingi Bapak Wapres ya terkait dengan pembangunan dari Serang Panimbang ini ya. Ini ada 3 paket dan 3 paketnya ini alhamdulillah tadi yang paket 1 dan 2 itu juga sudah selesai, tapi ada sedikit yang memang perlu diselesaikan untuk masalah tanahnya, dan yang paket ketiga ini juga sudah 91% dan ada beberapa yang masih juga membutuhkan untuk pembebasan lahannya, tapi pembebasan lahan ini sudah clear dengan Elman ya, dan mudah-mudahan nanti kelanjutannya karena ini sangat diharapkan sekali oleh masyarakat yang ada di Rangkas Bitung, ini bisa kita selesaikan dan sesuai target, agak mundur dikit ya, kalau targetnya tadi di awal 2026 mungkin nanti akan sampai 2026 akhir, mohon izin ya Bapak ya, dan mudah-mudahan ini akan membantu dari aktivitas perekonomian dan juga untuk anak muda yang ada di kabupaten. Demikian catatan Presiden dan Wakil Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutama Budi, Ragi Lestari, dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.